minutes to go. And he's onside, Adebayor. First real chance of the game for Arsenal. Adebayor takes it. Fabregas for Adebayor. Out comes Kirkland, but Adebayor scores. Clichy. Rosicki again. Here's Adebayor. Is that the goal that sends Arsenal to the final? Here's Adebayor. Fabregas, who better to get them going? Adebayor. Emmanuel Adebayor. Masih ingat dengan pesepak bola kebangsaan Togo ini yang karirnya pernah gemilang saat masih memperkuat Arsenal, tim besar dari kota London, Inggris. Dia juga pernah membela Manchester City, Real Madrid, Tottenham Hotspur, dan sejumlah klub elit Eropa lainnya. Ya, Sei Emmanuel Adebayor atau akrab di jersey tim dengan tulisan Adebayor. Pria jangkung kelahiran 26 Februari 1984 ini beberapa tahun yang lalu sempat menggegerkan publik dunia saat Emmanuel Adebayor mengucapkan kalimat syahadat dalam video yang diunggah The Telegraph tanggal 7 Juli 2015 yang lalu. Allahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullahi Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya damata somal wantanam. Sebagian masyarakat dunia terkejut, namun sebagian lagi menganggap masuk Islamnya Adebayor adalah akhir dari renungan spiritualnya dalam mencari nilai-nilai inti dari kebenaran sebuah religi. Sebagaimana yang kita tahu pada akhir-akhir ini, masyarakat modern Eropa khususnya kaum terdidik kini banyak yang memilih menjadi ateis dan meninggalkan agama lamanya dan banyak mempelajari kebenaran dari agama Islam. Sehingga gelombang mualaf atau masuknya mereka menjadi pemeluk Islam yang dari hari ke hari terus mengalami peningkatan signifikan yang membuat populasi muslim di Eropa makin bertambah. Kembali ke bahasan utama kita, yaitu masuk Islamnya seorang Adebayor. Menarik untuk diperhatikan masuk Islamnya Adebayor. Dia dipengaruhi berdasarkan kajian diri dalam perjalanan pemahaman tentang Islam. Walaupun tentu semua itu hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah faktor utama. Namun kita semua tahu hidayah hanya akan menghinggapi hati seseorang yang didasari dengan keinginan kuat untuk mencari kebenaran tentang Tuhannya. Ada 13 fakta menarik yang dijadikan alasan Adebayor kenapa dia memilih Islam sebagai agama yang diyakininya sebagai agama langit. Pertama, Yesus mengajarkan bahwa hanya ada satu Tuhan, hanya satu Tuhan saja yang berhak untuk disembah. Hal itu termaktub dalam kitab Perjanjian Lama Dut 6 ayat 4, Markus 12 ayat 29. Umat Islam juga meyakini demikian sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 171. Kedua, Yesus tidak makan daging babi. Dijelaskan dalam Levitikus atau Imamat 11 ayat 7. Sama dengan yang dilakukan umat Islam, dan hal itu dijelaskan Al-Quran dalam surat Al-An'am ayat 145. Ketiga, Yesus mengucapkan salam dengan kalimat Assalamualaikum, kedamaian selalu bersamamu. Terdapat dalam John 20 ayat 21. Muslim juga mengucapkan salam dengan cara demikian.
Keempat, Yesus selalu mengucapkan Godwilling, insya Allah. Umat Islam mengucapkan kalimat ini juga sebelum mereka melakukan apapun, sebagaimana dituntunkan dalam Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 23-24. Kelima, Yesus mencuci wajah, kedua tangan, dan kedua kakinya sebelum sholat. Hal yang sama juga dilakukan oleh seorang Muslim. Keenam, Yesus dan nabi-nabi lainnya yang terdapat di dalam Injil salat dengan meletakkan kepala mereka di tanah. Dijelaskan dalam Matius 26:39. Muslim juga melakukan demikian sebagaimana diajarkan Al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 43. Ketujuh, Yesus memiliki jenggot dan memakai rob, gamis. Hal ini disunahkan bagi seorang Muslim. Kedelapan, Yesus mengikuti syariat. Syariatnya tauhid sama seperti nabi-nabi sebelumnya dan mengimani semua nabi. Lihat Matter 5 ayat 17. Muslim juga diajarkan demikian oleh Al-Quran. Lihatlah surat Ali Imran ayat 84 dan Al-Baqarah ayat 285. Kesembilan, Ibu Yesus, Maryam, mengenakan pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya dan mengenakan hijab sebagaimana terdapat dalam Timothy 2 ayat 9, Genesis 24, 64, 65 dan Korintians 11:6. Wanita muslimah juga mengenakan pakaian yang sama. Al-Quran mengajarkan mereka dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Kesepuluh, Yesus dan nabi-nabi lainnya yang disebutkan di dalam Injil berpuasa hingga lebih dari 40 hari. Lihat Exodus 34 ayat 28, Daniel 10 ayat 2-6, King 19 ayat 8 dan Matthew 4 ayat 1. Muslim pun berpuasa selama bulan Ramadan. Seorang Muslim diwajibkan berpuasa sebulan penuh 30 hari. Lihat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Kemudian dianjurkan untuk melanjutkan berpuasa 6 hari untuk menambah ganjaran pahala. Ke-11, Yesus mengajarkan agar berucap kedamaian untuk rumah ini ketika memasuki rumah. Lihat Luke 10 ayat 5 dan juga memberi salam kepada orang-orang di dalam rumah dengan ucapan kedamaian untuk kalian. Sekali lagi, Muslim melakukan hal yang sama persis dengan apa yang dilakukan dan diajarkan Yesus. Ketika kita masuk ke rumah kita atau rumah orang lain, kita mengucapkan bismillah dan juga memberi salam assalamualaikum. Inilah tuntunan Al-Quran dalam surat An-Nur ayat 61. Ke-12, Yesus dihitan atau disunat. Khitan merupakan salah satu dari 5 sunnah fitrah dalam ajaran Islam. Dalam Islam, seorang laki-laki diwajibkan untuk berkhitan. Berdasarkan Injil Luke 2 ayat 21, Yesus berusia 8 hari saat ia dihitan. Di dalam Taurat, Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim bahwa khitan adalah sebuah perjanjian abadi. Lihat Genesis 17 ayat 13. Di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 123, seorang Muslim diwajibkan untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim berkhitan setelah berumur 80 tahun. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Dan yang terakhir ke-13, Yesus berbicara dalam bahasa Aramaik dan menyebut Tuhan dengan Elah. Secara penyebutan atau pelafalan sama dengan lafaz Allah. Aramaik adalah bahasa kuno. Ia merupakan bahasa Bible. Bahasa ini merupakan salah satu dari bahasa Semit, termasuk juga bahasa Hebrew, Ibrani, Arab, Ethiopia, dan bahasa-bahasa kuno lainnya seperti bahasa Assyria dan Babilonia yang merupakan bahasa orang-orang Akkadia. Kata Aramaik Elah berasal dari bahasa
bahasa Arab Allah, yang artinya adalah Tuhan. Allah dalam bahasa Arab artinya juga Tuhan, Tuhan yang maha tinggi. Anda bisa dengan mudah mendapatkan kesamaan pelafalannya. Dengan demikian, Tuhannya Yesus juga merupakan Tuhannya orang-orang Islam. Dialah Tuhan semua manusia dan Tuhan semua makhluk yang ada. Adebayor juga dalam kesempatan itu mempertanyakan sekaligus memantapkan jiwa pilihan hatinya. Nah, sekarang katakan kepadaku, siapakah pengikut Yesus yang sebenarnya? Tentu saja jawabnya umat Islam. Sekarang saya yakin saya telah menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya. Jawab Adebayor mantap. Kajian yang dilakukan Adebayor benar-benar menunjukkan bahwa yang benar itu jelas dan yang menyimpang itu juga telah jelas. Oleh karena itu, benarlah apa yang Allah firmankan dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 85. Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Rugilah mereka yang memilih agama selain Islam, apalagi menukarnya dengan yang selainnya. Semoga di dunia ini semakin banyak Adebayor yang lain yang tercerahkan jiwa dan hatinya untuk bisa memahami bahwa kebenaran yang sejati itu adalah apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan melalui manusia terbaik pilihannya, yaitu Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.